ya, semua orang koleksi perangko kan. Iya, apalagi orang tua kita ya, yang zaman dulu biasanya kalau ngirim surat pasti perangkonya nggak dibuang, disimpan. Angkatan 70-80-an itu kan masih sangat familiar dengan perangko karena memang untuk salah satu bagian dari keseharian ya. Iya, mau ngajakin Sobat Pos nih untuk mengunjungi salah satu kantor pos tertua di Indonesia. Benefit apa sih yang kita dapat kalau kita ngumpulin perangko? Yang pertama, kita memperluas relasi, itu jelas dong. Iya, benar. Nah, dengar nggak ada perangko dijual seharga segini gitu yang bikin kamu kaget? Perangko dijual hampir seharga mobil ada. Serius? Per biji. Jakarta, salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki peradaban kolonial yang kental, menjadi saksi atas banyak sejarah negara ini. Di antara banyaknya sejarah Indonesia yang melekat di Jakarta, Pos Indonesia mendirikan kantor pos tertua di Indonesia di tanah ini. Modernisasi kota tidak menyurutkan semangat Pos Indonesia untuk tetap hadir di antara seluruh masyarakat Indonesia, dari yang senior sampai para Gen Z. Di tengah gempuran banyaknya perusahaan ekspedisi yang ada, PT Pos Indonesia tetap eksis dan setia berada dalam setiap fase kehidupan masyarakat Indonesia. Saya yakin ada banyak perusahaan ekspedisi yang teman-teman milenial dan Gen Z tahu, dan tidak asing lagi karena online shopping yang membuat berkirim barang jadi bagian dari keseharian yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Namun, tahu tidak, di antara itu semua, ada Pos Indonesia yang menjadi pionir pertama pengiriman di negara kita ini. Hai Sobat Pos, selamat datang di Pos, yaitu podcast Direktorat Pos Indonesia. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu ya. Nah, bersama saya sudah ada Mas Juan, yaitu perwakilan dari Komunitas Filatelis Eksibitor Indonesia, atau yang disingkat IPEA ya. Mas, apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Berapa lama nih komunitas ini ada, Mas Juan? Komunitas ini ada per 2018. Per 2018 jadi, ya? Memang komunitas ini tujuannya sesuai namanya, Filatelis Exhibitor. Jadi untuk filatelis atau kolektor perangko yang mereka berminat untuk exhibit koleksi mereka, untuk menunjukkan koleksi mereka di pameran-pameran, itu bisa difasilitasi melalui organisasi ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komunitasnya, aku mau nanya dulu nih. Mas Juan katanya masih muda ya. Tadi pas ngobrol-ngobrol di backstage ternyata lebih muda dari aku loh, teman-teman sekalian. Nah, aku penasaran nih, apa awal mulanya membuat Mas Juan tertarik sama filateli atau kegiatan mengumpulkan perangko ya? Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin jelasin dulu deh filateli apa sih, karena banyak orang yang nggak tahu loh. Saya juga awal-awal filateli itu asing gitu loh. Kadang orang pikir filateli ini makanan apa ya? Cuma kayak nama-nama luar negeri gitu kan. Betul, tapi memang benar ini istilah dari luar negeri, dari bahasa Yunani, philos sama atelia. Jadi philos itu love atau suka, atelia itu bebas pembayaran. Jadi emang perangko ini kan ditujukan untuk sebagai bea pembayaran surat ya. Jadi kalau kita biasa sekarang surat bayar cash, nah ini melalui perangko kan. Nah, jadi perangko-perangko ini dikoleksi dan di-curate sedemikian rupa, jadi menjadi satu koleksi tersendiri gitu loh. Oke. Nah, kalau ngomongin soal perangko nih, kan yang pastinya kalau misalkan orang dengar perangko tuh pasti identik dengan surat menyurat. Boleh kasih sedikit sejarah nggak sih tentang awal mula Pos di Indonesia? Karena pastinya kalau mendalami perangko pasti tahu juga dong sejarah tentang Pos di Indonesia. Oh iya, jadi kantor pos pertama di Indonesia, terutama di Batavia ya dulu. Kan dulu Belanda masuk dari Batavia itu 26 Agustus 1746. Jadi bahkan sebelum adanya perangko pertama itu 1864. 1864 ya, perangko pertama di Hindia Belanda. 1746 dulu lokasi, bahkan sekarang kantornya udah nggak ada. Jadi orang kadang suka refer, oh kantor pos Fatahillah itu kantor pos pertama, sebenarnya nggak juga. Oke. Memang lokasinya nggak jauh dari situ, tapi bukan gedung itu yang jadi kantor pos pertama. Sebenarnya ada yang benar-benar original. Ada, sekarang udah demolish, udah nggak berdiri gitu loh. Iya. Karena udah lama banget ya, pasti juga gedungnya kalaupun ada udah tua banget ya. Betul, mungkin seangkatan Museum Bahari yang sekarang kurang lebih gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin soal pos nih, kan banyak ya anak muda yang sekarang tertariknya yang tadi aku bilang di awal, online. Betul. Nah, apa sih yang membuat kamu nih suka sama dunia filateli? Apa ya sejarahnya? Apakah ada yang memperkenalkan misalkan orang tua waktu kecil nunjukin koleksinya atau gimana nih?
Jadi dulu waktu SD orang tua cerita bahwa oh dulu mama ngumpulin perangko loh. Oh jadi awalnya mama nih yang Betul. koleksi. Oke. Dulu kan memang lagi gandrung-gandrungnya, lagi Iya, iya. musim-musimnya koleksi perangko ya. Semua orang koleksi perangko kan. Iya, apalagi orang tua kita ya yang Betul. zaman dulu biasanya kalau ngirim surat pasti perangkonya nggak dibuang, Betul. disimpan. Angkatan 70-80-an itu Iya. kan masih sangat familiar dengan perangko karena Betul. memang untuk salah satu bagian dari keseharian ya. Iya. Nah, jadi orang tua dulu cerita bahwa ngumpulin dan setelah ditunjukin albumnya terus oh ini loh perangko, malah tertarik. Apalagi mama misalnya pulang dari kantor, nih ada surat dari kantor, ada perangkonya buat kamu. Dikumpulin sedikit. Terus sekitar tahun 2014 itu lagi ceritanya lagi scroll Facebook, tiba-tiba ada namanya komunitas post crossing. Oh, Post crossing oke. ini apa sih? Ternyata komunitas tukar menukar kartu pos. Iya. Nah, kartu pos ini kan juga dikirim dengan perangko ya. Nah, dari situlah makin akrab Tertarik. dengan perangko. Terlebih 2017, 2018 dan sekarang makin aktif berkirim sebenarnya waktu berapa tahun sebelumnya. Jadi makin familiar dengan perangko dan lama-lama penasaran. Ini kalau komunitas post crossing, komunitas kartu pos itu mereka suka ada meet up, Ya. ada gathering. Kadang-kadang ini diselenggarakan bersamaan dengan pameran filateli. Jadi ada pameran ya itu sebenarnya. Kalau filateli ada pamerannya, ada guideline-nya tersendiri untuk besok menarik ya. pamerannya. Nah, ini yang coba di encourage sama organisasi tadi yang gue sebut di awal ya. Nah, jadi dari pameran ini lama-lama ini apa ya, kok panel-panel, frame dan sebagainya. Ternyata oh ini loh pameran filateli. Lama-lama tertarik. Ini orang-orang bisa bikin gini, kenapa aku enggak? Akhirnya coba belajar bikin dan sebagainya. Dan nanti di bulan depan itu ada pameran filateli. Oke. Rencananya aku exhibit di situ juga. Wow, Ada keren itu. banget. Jadi ada koleksi perangko gitu ya. Betul, jadi dari pertamanya dikenal sama orang tua sampai sekarang nyusun sendiri. Oke, sebenarnya ini menarik banget loh Sobat Pos, karena banyak banget yang kita bisa bahas soal perangko. Tapi sebenarnya selain perangko ada juga kartu pos ya. Betul. Nah, boleh jelasin nggak sih bedanya kartu pos dan perangko dan jenis-jenis kartu pos itu apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngirim surat kan biasa dimasukin dalam amplop ya. Betul. Terus kita kirim. Iya. Kalau kartu pos itu sifatnya lebih brief, lebih singkat karena dia memang satu piece kartu. Oke. Biasanya depannya ada gambarnya, belakangnya kita bisa tulis pesan. Oh, jadi kalau bahasa Inggrisnya postcard lah ya. Oke, ya. Jadi ini lebih singkat dan otomatis sifatnya lebih terbuka ya, lebih nggak confidential, lebih nggak rahasia. Karena kalau surat kan kalau nggak dibuka kita nggak bisa baca suratnya dong. Iya. Nah, otomatis juga karena dia lebih singkat, lebih ringan, biaya pengirimannya pun lebih murah. Dan ini biasanya karena ada gambar-gambarnya tadi kan. Dulu kartu pos tuh belum bergambar loh. Jadi polos aja. Dulu tuh cuma sisi alamat dan sisi tulisan. Udah itu aja. Oke. Tapi karena perkembangan zaman, jadi biasanya ada gambarnya tuh macam-macam ya. Ada pemandangan, macam-macam. Picture postcard itu dari zaman Belanda kita udah ada loh. Dan kita sebenarnya kalau mau koleksi bisa didapatkan di mana sih? Langsung di kantor posnya. Kalau kartu pos tuh beberapa kantor pos besar itu sedia kartu pos. Jadi kita harus datang langsung ya. Betul. Atau kita bisa ke toko buku. Beberapa toko buku mereka sedia kartu pos juga. Atau paling gampang sekarang kita beli online. Itu banyak ilustrator atau kreator-kreator yang mereka jual di marketplace produk-produk mereka, dan itu bagus-bagus dan gak mahal juga. Oke, nah menarik nih ngebahas soal kartu pos. Kalau misalkan zaman sekarang kan ya seperti yang aku bilang tadi, orang biasanya identik dengan online ya. Betul. Beli barang aja online gitu kan. Terus kita juga ngirim surat online. Menurut kamu kartu pos masih relevan gak sih di era sekarang ini? Kartu pos sekarang masih ada peminatnya, masih ada komunitasnya bahkan ya, dari komunitas post crossing yang aku tadi sempat singgung. Jadi mereka memang goalnya adalah bertukar kartu pos. Mereka bahkan ada situsnya yang global di seluruh dunia, itu namanya post crossing. Jadi kita kirim dan terima dari orang yang random dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya kalau kartu pos sekarang di Indonesia mungkin nggak terlalu familiar ya Kak, tapi kalau di luar negeri itu masih relevan. Budaya mengirim itu masih ada, budaya penulis itu masih ada, dan kartu pos ini masih menjadi salah satu souvenir yang orang banyak suka gitu loh. Karena real time dan unik. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kartu pos tuh bisa dibilang juga ada segi sentimentalnya. Karena orang tuh bisa megang, tangible, bisa disimpan. Dan kalau misalkan nanti kita punya anak, nunjukin ke anak kita, punya cucu, nunjukin ke cucu. Jadi benar-benar memorable banget ya. Nah, kalau misalkan kartu pos kan berarti kan
istilahnya itu untuk nulis suratnya. Nah, perangko tuh jadi fungsinya itu seperti apa sih maksudnya? Karena banyak juga anak-anak muda yang perangko tuh fungsinya cuma untuk dekorator aja di dalam surat atau gimana gitu. Kadang-kadang orang suka mislead antara perangko dengan meterai karena bentuknya sama dan orang sekarang lebih familiar dengan meterai. Nah, kalau perangko sendiri dia pertama diciptakan, pertama invented itu sebagai bea surat. Ibaratnya kalau kita sekarang bayar paket kita by cash. Nah, ini misalnya tarif 30 sen zaman dulu ya. Nah, itu kita tambah perangko 30 sen sebagai bea OP 30 sen. Jadi kayak alat bayar lah ya. Alat bayar itu uangnya pos. Perangko dan dulu mungkin cuma karena memang cuma buat alat bayar, paling cuma gambarnya nggak bervariasi banyak ya. Paling kita lihat meterai sekarang cuma apa sih, cuma nominal kan, atau bahkan dulu gambar kepala negara atau apa. Cuma sekarang seiring berjalannya waktu, ini kalau kita lihat di sini perangko ini macamnya banyak sekali. Ada yang kita perangko ini sekarang bukan cuma sebagai alat bayar, tapi juga seiring fungsinya sebagai alat koleksi, juga sebagai duta bangsa. Perangko ini bukti legitimasi satu negara loh. Dalam artian adanya negara itu mereka menerbitkan perangko bahwa ini loh negara ini eksis, ada negara namanya Indonesia, dan di dalam perangko itu kita bisa masukkan value-value atau poin-poin yang tentang negara itu. Misalnya kita mau tanpa saja soal si Unyil atau pahlawan ciri khas dari negara itu lah ya. Nah, jadi itu fungsi perangko sebagai duta bangsa. That's good. Jadi merepresentasikan lah ya negara itu. Jadi makanya banyak orang yang kalau misalkan lagi traveling atau lagi liburan, mereka beli perangko karena mau ada kenang-kenangan dari negara itu gitu ya. Nggak selalu untuk dipakai kirim surat, tapi untuk koleksi pribadi juga bisa ya. Oke. Nah, ngomong soal perangko ini kan kalau dulu perangko sebagai alat bayar tarifnya rata ya. Jadi mau ke daerah manapun gitu sama. Nah, bedanya tarif perangko yang dulu sama sekarang tuh gimana, Mas Yuan? Jadi gini Kak, aku kan sambil nyusun koleksi juga. Jadi kalau di pameran itu ada salah satu ibaratnya cabang olahraga namanya postal history. Itu kita mencoba mendalami tarif pos dari masa ke masa. Ini relate ke yang sekarang. Jadi, seru. Jadi dicari tahu dari masa misalkan tahun segini berapa, tahun segini. Jadi kita gini Kak, ada periodenya yang tahun 71 sampai 86 misalnya. Jadi nanti ada perubahan tarif di tahun 78 kita tahu. Nanti kita cut di situ, nanti tarif baru keluar 79 dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan based on my small research dari riset kecil-kecilan dulu tarif tuh rate-nya tuh flat. Iya, sama. Jadi misalnya dulu seluruh Indonesia 125. Nanti baru ada biaya ekspres, biaya pos udara dan sebagainya. Itu tapi flat seluruh Indonesia. Bahkan dari tahun 53 pun itu udah flat 15 sen dulu kartu pos. Tapi yang sekarang bikin bingung adalah per 2022. Tarif sebelum 2022 ini tarif 2013. Itu masih di flat rate 3.000 se-Indonesia. Tapi dia revise di 2022. Itu sekarang tarifnya berdasarkan jarak dan dia ngitungnya point to point Kak. Misalnya kita ngitung Jakarta Pusat ke Cirebon, nanti misalnya Bandung ke Jayapura, nanti bahkan kita bisa ngambil misalnya dari Sengkang ke Pontianak, misalnya gitu loh ngitungnya. Jatuhnya mahal. Satu kartu pos, kita ambil kartu pos yang tarif paling rendah ya. Kemarin aku bisa ngecek kira-kira tarif paling tinggi dari daftarnya 20.000 halaman kan. Oh ya, banyak banget. Karena dari titik ke titik dulu kan per zone ya. Misalnya kita ngomong dalam negeri flat, tapi luar negeri kita per zone. Misalnya zona 1 Asia, zona 2 Afrika dan sebagainya. Sekarang karena titik per titik, kalau luar negeri kita sebenarnya sekarang nggak ada masalah. Maksudnya kenaikannya masih oke lah, range-nya masih acceptable, masih di bawah $1 karena itu ada konvensi dengan UPU. Tapi kalau yang dalam negeri itu kan di luar wewenangnya mereka. Artinya ini murni tarif yang ditentukan sendiri. Ini jatuhnya jadi mahal. Kemarin aku terakhir ngecek itu bisa di 120.000 per kartu pos. Itu pengiriman dari Sumatera ke Papua. I see. Dari sekitar pelosok Sumatera Selatan sampai ke daerahnya Freeport di Tembagapura, itu tarifnya kalau nggak salah 121.500 untuk satu kartu pos loh. Apalagi surat berat pertama, surat berat kedua otomatis multiplying lebih mahal. Tapi ya mungkin dengan adanya sekarang perangko kan jadi bermacam-macam ya. Mungkin orang jadinya mengirim kartu pos lebih untuk itu ya, experience ya, pengalaman lah ya. Karena kan pengalaman nggak ternilai lah ya. Nah, tapi kalau kita mau tahu, jadi kita harus cek di itu buku yang 20.000 halaman itu untuk tahu berapa tarifnya dari titik ke titik. Iya, itu
kadang-kadang sampai kita harus breakdown per session, misalnya berapa 5.000 nomor dulu, nanti 5.000 sampai berapa, karena saking banyaknya kan kita bukanya pun nggak bisa sekaligus. Tapi di situ lengkap kan. Oke, apa tadi namanya? Daftar tarif. Daftar tarif aja pokoknya. Kita bisa, kalau mau ngecek kita bisa ke kantor pos terdekat. Biasanya kita bisa, kan saya mau ngecek dong, saya mau kirim dari sini ke misalnya ke Semarang, berapa ya tarifnya. Itu semua ada. Oke, nah aku mau balik lagi nih ngomongin soal komunitas kamu ya. Kalau misalkan ada komunitas kan berarti penggemar filateli itu nggak cuma kamu aja, karena kan kalau komunitas berarti ada beberapa orang. Betul. Nah gimana nih kamu ngelihat animonya atau semangat dan ketertarikan dari orang-orang yang berjiwa muda dan usia muda banyak nggak? Atau kebanyakan justru yang istilahnya mohon maaf senior gitu kan di atas kita gitu, udah angkatan lama gitu. Kebanyakan anak muda atau angkatan berapa nih? Memang kalau kita lihat dari komunitas filateli, jadi yang memang khusus koleksi perangko, bukan kartu pos tapi perangko. Perangko ya. Itu memang didominasi generasi lebih senior. Jadi generasi X ke atas. Rata-rata memang demografinya begitu. Tapi kalau kita ngomongin komunitas post crossing atau kartu pos, karena dia sifatnya lebih casual, memang mereka sama-sama berkaitan dengan perangko, tapi tidak secara fokus perangko kan. Tapi mereka lebih ke kartu pos, bahkan mengumpulkan kartu pos per tema. Oh, aku suka kartu pos kucing, aku suka kartu pos peta, aku suka kartu pos yang gambarnya people of the world misalnya, orang-orang di seluruh dunia. Itu komunitasnya lebih luas, bahkan dari anak sekolah sampai yang udah senior pun ada. Komunitasnya lebih, range-nya lebih luas, dan ini jaringannya seluruh Indonesia. Jadi apalagi setiap kita ada meet up, ada gathering perkumpulan itu tadi, kita jadi kadang siapa nih yang daftar, dari range umur segini. Jadi kita saling sharing pengalaman. Bahkan aku udah kenal lama dengan teman-teman dari Post Crossing, dan jatuhnya kayak saudara sendiri. Udah seakrab itu. Ya. Nah tadi kamu menarik nih, kamu bilang kalau misalkan komunitas filateli ini kan yang mengumpulkan perangko. Betul. Kalau misalkan kartu pos tuh cross posting. Ya, post crossing. Post crossing. Post crossing itu kalau misalkan dilihat banyak juga penggemarnya. Banyak. Sekarang member udah sekitar 8.000 se-Indonesia. Jadi termasuk itu banyak banget ya. 8.000. Berarti bisa dibilang masih banyak dong yang mengirim surat gitu kan. Biasanya orang sekarang udah pakai handphone ya. Betul. SMS atau aplikasi lainnya. Betul. Gitu. SMS kayak nggak ada, itu zaman dulu banget ya. Pokoknya pakai aplikasi-aplikasi itu lah. Tahu lah pasti ya Sobat Pos. Nah, kalau misalkan dilihat dari anggota dari komunitas post crossing, berarti banyak dong yang masih ngirim-ngirim surat ya? Masih by experience. Jadi balik lagi kayak kata bilang tadi, memang kalau untuk secara fungsional misalnya bertukar kabar nggak efektif. Tapi kalau sebagai mempererat pertemanan atau sebagai media koleksi, ini masih jadi satu lahan yang bagus sebenarnya. Dan apalagi dari kalau kita lihat demografi, kalau penerbitan perangko, demografi end usernya itu kebanyakan ya dari generasi-generasi post crossing ini. End user paling banyak. Dan karena kan kalau misalnya kita kirim kartu pos, kadang kita bukan cuma kirim kan, bukan cuma aku punya kartu pos kucing, kirimnya ke mbak ini. Tapi kadang kita milih perangkonya yang mana yang lucu. Itu seru loh, itu part of the experience, bagian dari pengalaman. Betul. Kadang-kadang kita penasaran, pengen kasih yang bagus mbak ini. Oh, mbak ini kan suka burung hantu, burung hantu. Jadi personal banget ya, sesuai dengan sentimennya ada. Iya benar. Jadi kita memang menunjukkan bahwa kita care sama mereka, gitu loh. Makanya itu jadi satu lahan silaturahmi yang bagus banget sebenarnya. Wow, jadi 8.000 ya, 8.000-an tuh banyak banget loh. Tapi walaupun 8.000-an angka udah cukup lumayan, tapi kita kan targetnya semoga bisa 10.000 sampai 20.000 ya. Semoga semakin banyak nih, khususnya anak-anak muda yang tertarik sama dunia pos. Boleh dong kamu kasih encouragement, kenapa mereka harus atau perlu gabung sama komunitas ini? Oke, mau kita dari IP atau dari post crossing, sama-sama berbau perangko kan. Aku mau highlight sedikit dari benefit apa sih yang kita dapat kalau kita ngumpulin perangko. Yang pertama, kita memperluas relasi, itu jelas dong. Apalagi kalau kita lihat demografiknya itu dari latar belakang yang beda-beda, kita bisa kenal tiba-tiba orang mana, dari latar belakang dari instansi mana. Itu kan jadi salah satu benefit buat kita juga sebenarnya. Dan juga kalau kita ngumpulin, misalnya kita mau ngumpulin tumbler, kita ngumpulin mobil-mobilan, kita mau koleksi apapun, misalnya koleksi photocard gitu. Kita kan punya goal kan, kita punya tujuan. Aku mau ngumpulin ini, aku mau ngumpulin segini. Apalagi perangko yang variasinya banyak, kita nggak mungkin mau kumpulin semua dong. Sumber daya kita terbatas, waktu kita terbatas. Jadi pasti kita tentukan satu
field atau satu lahan koleksi sendiri. Misalnya aku mau ngumpulin perangko Indonesia, aku mau ngumpulin perangko. Jadi kayak memanajemen diri Betul. kita ya. Sementara manajemen waktu, manajemen diri, manajemen sumber daya kita juga. Betul. Karena kalau enggak kan kita nggak mungkin pasti ambil semua kan. Iya. Satu, dua itu kita berani menentukan tujuan kita. Kita berani punya goal tadi, dan kita belajar sabar karena kita nggak mungkin ambil semua kan. Kita pasti nggak mungkin langsung beli semua koleksi satu-satu utuh. pastinya. Memang bisa untuk kita beli utuh langsung misalnya 20 koleksi atau apa. Tapi kan seninya bukan di situ. Seninya adalah kita ngumpulin per materi, kita ngumpulin ini loh ada ceritanya. Itu juga seru nyarinya. Oh dulu aku dikirimin dari Cina, aku dikirimin saudara dari Amerika atau sebagainya. Itu yang salah satu jadi poinnya di kegiatan koleksi ini gitu. Iya. Jadi ada story ya di balik perangko itu, nggak cuma sekedar beli perangko tapi ada value-nya gitu lah, ada nilai. Karena kita kalau nggak Karena kita kalau nggak punya story-nya cepat bosan, jamin. Kita cuma ibaratnya FOMO aja, kita cuma aku mau ngumpulin tapi habis itu kita udah punya semua, terus what's next, apa setelah ini. Kita nggak punya satu goal sendiri. Tapi kalau kita ada perasaan kita selalu belum punya, kita selalu mau lebih kan itu membantu kita leverage atau meningkatkan value atau nilai sendiri gitu loh. I see. Oke, aku harus potong kamu di sini dulu karena aku pengen tahu cara joinnya gimana, tapi jawabnya nanti aja. Setelah video satu ini, karena kita mau ngajakin Sobat Pos nih untuk mengunjungi salah satu kantor pos tertua di Indonesia. So, check it out. Wow, gara-gara lihat video tadi jadi benar-benar kayak kagum banget ya. Banyak banget koleksi-koleksi yang udah vintage banget. Bahkan aku rasa lebih tua dari umur kita kayak Mas Juan, karena itu dari zaman dulu banget ya koleksi-koleksi dari kantor pos Indonesia ya. Ngomongin soal jual beli perangko, aku penasaran, ini pertanyaan dari aku pribadi ya. Kalau misalkan perangko tuh dijual paling mahal ada berapa sih dari pengalaman kamu yang kamu tahu? Kalau aku sendiri sih paling mahal beli nggak nyampe 1 juta sih per biji. Tapi kalau orang lain, kamu tahu nggak, ada yang pernah dengar nggak ada perangko dijual seharga segini gitu yang bikin kamu kaget? Perangko dijual hampir seharga mobil ada. Serius? Per biji. Jadi ada satu perangko fenomenal sebenarnya. Jadi dulu zaman perang kemerdekaan ada beberapa daerah itu menerbitkan perangko lokal untuk di daerah militernya mereka sendiri. Salah satunya di Solo, di Surakarta. Jadi perangko, kalau kita di kalangan filatelis nyebut perangko Surakarta, langsung kita tahu perangko yang itu. Karena kemarin terakhir dijual itu per piece-nya itu di 80 juta. 80 juta? Karena tersisanya cuma 50 keping kan. Wah, jadi terbatas banget ya. Sangat langka loh. Sangat rare. Apa tuh yang bikin dia rare? Apakah bentuknya, gambarnya, apanya tuh? Masa berlakunya nggak panjang, dan juga karena dia cuma berlaku di daerah Surakarta dan sekitarnya, dan itu kan nggak lama karena langsung digantikan sama, itu kan sekitar tahun 49. Begitu tahun 50 kan ada list, ada perangko resmi dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi pemakaiannya nggak panjang, dan juga itu lembar yang tersisa itu sisa 50 keping. Dari sekian banyak tuh sisa 50 keping. Bahkan ada yang satu lembar isi 8. Itu aja udah potong 8, berarti sisa 42. Sisanya lagi kan terbagi di beberapa kolektor. Dan juga ada satu perangko. Jadi perangkonya ini perangko Hindia Belanda, dicetak tindih zaman pendudukan Jepang. Tapi cetak tindihnya ada yang berbeda, agak error. Jadi harusnya, kalau nggak salah tuh harusnya dia miring ke satu sisi, dia miring ke sisi lainnya. Horizontal vertikalnya gitu loh. Harusnya vertikal, dia horizontal. Itu harganya sekitar, kalau yang barunya, kondisi baru itu 10 miliar. Wow, jadi 10 miliar ya? Betul. Luar biasa sih, itu 10M justru yang beda ya, misalnya
error defect gitu ya, beda Betul. dari yang lain ya. Betul. Jadi filosofisnya kalau kita beda, kita mahal. Betul, jangan takut buat jadi berbeda. Bener. Karena justru yang berbeda itu dihargai gitu. Iya, Dan wow. sebenarnya gini Kak, kalau kita di pameran Philately, benda-benda yang error, benda-benda yang the only one known satu-satunya itu sangat dihargai loh. Bahkan dapat nilai tinggi dan harganya juga nggak murah gitu loh. Misalnya sesimpel perangko itu kan ada giginya, Iya, ada untuk kita sobeknya itu Iya, namanya iya. perforasi kan. perforasi. Perforasi itu ada ukurannya, misalnya dalam 2 mili atau dalam 2 senti itu ada berapa perforasi. Nah jumlah yang berbeda, misalnya perforasinya biasa ada 15, dia ada 13 gigi, itu langka. Cuma beda giginya Wow, loh. detail banget ya, sangat Jadi detail. welcome to dunia Philately di mana perbedaan sekecil apapun itu sangat berpengaruh. Wow, atau jangan-jangan ada yang ketupan kopi. Ini kopinya, kopi zaman dulu ini yang ketupan Bisa. kopi lebih mahal, bisa juga kali ya. Bisa. Tadi kalau nggak salah kamu sempat mention ya pas kita ngobrol di belakang, kalau yang nempel di surat itu justru biasa lebih dihargai ya. Jadi jangan dicopot dari suratnya. Betul. Jadi misalnya teman-teman punya amplop surat, punya kartu pos, jangan dilepas perangkonya ya. Karena kan orang dulu suka ngajarin direndam ya, nanti di air, nanti di angin-angin. Iya. Lebih baik dibiarkan dalam sampulnya atau di atas kartu posnya, karena justru itu yang bisa cerita Kak. Iya. Karena kan di atas kartu pos itu begitu ditempel perangko itu dicap pos. Nah di cap pos itu kan ada kota mana, ada tanggal berapa, kita bisa cerita dari situ. Dikirim tanggal berapa, dari mana, tujuannya kemana. Itulah yang jadi deskripsi di Philately. Justru itu field of study atau lahan pembelajarannya itu kita dari situ. Menarik ya. Tapi nanti tiba-tiba rumahnya disamperin lagi kan ada alamatnya. Nah alamat kita bisa akalin. Ya, tapi intinya maksud aku yang menarik adalah justru kadang-kadang kita kira kan harus dicopot dulu, Iya. tapi di saat ditempel di suratnya itu Lebih bernilai. lebih valuable ya. Lebih- Oke, yang terakhir nih, apa sih harapan dari komunitas Philatelis? Jadi kalau orang-orang yang ngumpul itu namanya Philatelis ya, Philatelis. Philately itu kegiatannya. Nah, Betul. apa harapan dari komunitas Philatelis, dan juga kasih tau dong cara join komunitas ini gimana? Siapa tahu teman-teman yang nonton Pos hari ini pengen tahu nih. Nah, kasih tau dong ke Sobat Pos. Oke, jadi kita punya harapan-harapan pasti supaya komunitas makin besar, makin bisa menjangkau banyak orang, dan kita selalu bermanfaat buat orang lain. Dalam artian apa yang kita kerjakan ini bisa mengedukasi orang, bisa mengajak orang. Ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya. Jadi melalui perangko ini kita bisa belajar banyak hal, banyak sekali. Dari kita belajar sesimpel belajar sejarah, kita belajar budaya. Untuk anak-anak usia sekolah ini sangat penting ya sebenarnya. Kita bisa belajar dari hal kecil. Ini apa sih? Tarian ini dari mana? Jujur aku sendiri banyak belajar dari perangko. Banyak tahu, ada tokoh ini nih siapa yang belajar dari perangko gitu loh. Bener. Di buku sekolah nggak ada. Dan juga soft skillnya balik lagi ke yang aku tadi sempat singgung ya, kita belajar sabar, kita berani untuk punya goal, kita berani berteman, kita berani kontak sama orang. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya di sekolah kita nggak banyak diajarin loh. Banyak anak-anak sekarang yang nggak seberani itu untuk dan ngobrol maunya sama instan, orang. ya? Betul, maunya instan. Sedangkan kalau di Philately kita belajar step by step, tahap per tahap. Proses itu yang lebih kita hargai. Betul. Bukan cuma hasil akhir dapat satu koleksi, tapi ini perjalanan ngumpulin koleksi berapa lama? 5 tahun, 10 tahun. Banget ya maknanya. Bahkan ada yang 30 tahun. Wow. Itu bukan waktu yang sebentar. Iya, jadi benar-benar di sini kita belajar kayak seperti ngirim surat aja kan nggak langsung ya. Betul. Kayak ngirim sekarang, jam ini juga nyampe ada proses ya. Jadi lebih menghargai. Pada saat nyampe juga kayak wah ini udah melalui banyak kota, mungkin melalui banyak jalan untuk bisa tiba di sini. Betul. Dan ini sih Kak, kalau tadi kita di kartu pos juga sama kan, kita ngirim kartu pos snail mail tadi loh. Kalau istilahnya snail mail karena surat yang kayak keong gitu loh, lama, bukan cuma 1-2 hari tapi bisa 1 minggu. 1 minggu tuh cepet loh. Bisa 2-3 minggu bahkan. Tapi itu romantis loh, yang pacaran LDR mungkin yang nonton ini bisa coba kirim surat daripada kalau kirim email kan ya udah lah ya. Ya udah real time. Ya udah habis dibalas udah. Ini kan ada sensasi nunggunya. Sama teman-teman dari Pos Crossing juga kalau lagi kirim-kirim kartu pos, kartu dari saya udah nyampe belum? Atau bahkan kita nggak bilang, tiba-tiba kayak aku kemarin dikirimin sama teman baikku dari dia lagi tugas ke Thailand. Tiba-tiba ada surat nyampe ke rumah. Hello, aku lagi di Konken. Surprise aja dia. Surprising. Oh ya ampun, dia ingat aku loh. Dia lagi 3.000 km di luar sana masih ingat aku. Itu yang jadi satu nilai sentimennya sendiri. Nah,
Nih buat teman-teman kalau penasaran nih, aku pengen kirim kartu pos juga dong, ikut berkirim, pengen gabung sama teman-teman gimana? Kalau di Post Crossing itu gampang banget, websitenya tuh www.postcrossing.com. Nah, ini tinggal sign up aja, daftar username kita, terus kita masukin alamat surat, dan itu langkahnya sangat mudah buat diikutin. Dan dari by the time hari itu kita daftar, kita udah bisa langsung kirim kartu pos untuk 5 orang random di seluruh dunia. Nanti kita akan terima 5 random juga loh. Wow. Jadi kita nggak tahu kita Seru, terima seru, dari seru. siapa, dari negara mana, itu kejutan buat kita. Nah, kalau IPEA, teman-teman yang penasaran, oh aku punya koleksi Prangko, kira-kira mau disusun gimana yang bagus ya? Aku pengen eksibisi, kan ibaratnya kita sebagai duta Indonesia juga kan. Karena kan kalau kita pameran kita mewakili negara kan. Betul. Ibaratnya kita atletnya gitu loh. Aku pengen ikut pembinaan ini gimana? Itu bisa banget nanti kontak ke teman-teman dari IPEA. Banyak teman IPEA yang di Post Crossing juga. Itu kita belajar sama-sama buat nyusun. Aku pun masih belajar kan. Jadi kita belajar sama-sama. Oh, bikin koleksi yang enak dilihat tuh gimana sih? Bikin koleksi yang berharga gimana? Koleksi berharga itu nggak harus mahal loh. Barang-barang yang nggak mahal, tapi kalau kita trade dengan bagus, itu bisa jadi satu koleksi yang bagus. Yang penting rapi gitu. Betul, ya, enak, rapi dan ada poin-poin yang kita perlu penuhi di situ. Itu justru menariknya di situ. Diajarin cara mengkategorisasikannya, misalkan berdasarkan harga atau berdasarkan zaman, berdasarkan waktu. Zaman tuh udah paling enak. Dari zaman nanti tarifnya berapa, atau oh aku mau Prangko ini, detailnya gimana. Kita belajar buat detail loh. Kita buat memperhatikan detail. Jadi itu belajar ini juga ya, kayak apa? Organize gitu ya. Hal-hal, organize diri kita, organize hal-hal yang kita organize gitu loh. Kita kan mau organize diri kita buat, oh saya nggak boleh beli terus, apa ya, kita udah beli tapi numpuk terus buat apa? Kita udah beli, kita susun yang bagus. Dan juga kita barang-barang ini mau kita apain sih, tujuannya mau kemana, itu yang belajar kita set di organisasi di IPEA. Iya, seru banget ya. Jadi belajar banyak juga nih aku hari ini sebagai host podcast juga jadi tertarik sama. Jadi ada 2 tadi ya, ada IPEA dan juga ada Post Crossing. Nah, kalau yang mau gabung Post Crossing nih, aku ingetin lagi Sobat Post bisa join dengan cara buka websitenya www.postcrossing.com. Nanti kita tampilin ya di layar kita. Oke, thank you banget Juan untuk waktunya. Mungkin yang terakhir banget nih, boleh nggak kasih encouragement buat teman-teman yang udah join? Mungkin kamu bilang thank you untuk teman-teman yang udah gabung sama IPEA atau Post Crossing, dan juga mungkin kasih sapaan aja, mungkin hello, thank you udah selama kita selama ini. Jadi teman-teman, thank you banget buat yang udah join selama sekian lama ini di Post Crossing. Kita udah senang-senang bareng, kita udah belajar bareng. Makasih banget. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya, supaya kalian juga bisa tahu update-update terbaru dari kita. Meskipun kini sudah jarang diminati, Filateli tetap memiliki tempat istimewa di hati para penggemarnya. Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, hobi ini mengajarkan kita tentang sejarah, seni, dan budaya melalui setiap perangko yang dikoleksi. Bagi para penghobi, filateli bukan sekadar mengumpulkan benda, melainkan menyimpan cerita dan kenangan dari berbagai belahan dunia. Setiap perangko yang mereka koleksi memiliki nilai sentimental dan historis yang tak ternilai. Jadi, jika kamu tertarik untuk memulai hobi baru atau mencari cara untuk lebih menghargai warisan budaya kita, mengapa tidak mencoba filateli? Siapa tahu kamu bisa menemukan keindahan dan kepuasan tersendiri dalam setiap lembar perangko yang kamu kumpulkan. Sekali lagi, terima kasih Sobat Pos, terima kasih juga Juan udah gabung di podcast hari ini. Semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi ya. Soalnya banyak banget yang bisa ditanya sih. Kalau misalkan ditanya sekarang bisa 3 jam sendiri podcastnya. Makanya segini dulu teman-teman Sobat Pos. Jangan lupa untuk saksikan podcast dari Direktorat Pos, yaitu Podpos di episode selanjutnya. Dan saya Mimi Motapea pamit undur diri. Bye-bye.